Yesus tidak mau berlama-lama. Yesus bukan pribadi, kata orang Manado, makan puji. Maka hamba Tuhan tidak perlu makan puji. Ini juga, saudaraku, saya teladani Yesus. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan ini secara khusus saya akan membahas satu ulasan yang praktis, sederhana, tetapi bisa bermanfaat untuk menjadi sebuah inspirasi dan pembelajaran bagi kita di dalam mengiring dan mengikut Tuhan. Ulasan ini saya beri judul Meneladani Tuhan Yesus. Pastor Andi Simon bukan pribadi yang suka makan puji. Sebelum saya lebih jauh memberikan ulasan terkait dengan topik atau tema ini, ada baiknya kita saksikan dulu pernyataan dari hambanya Pastor Andi Simon berikut ini. Akan tetapi, Yesus tidak mau berlama-lama. Yesus bukan pribadi, kata orang Manado, makan puji. Kalau Yesus lebih lama di sana, tidak mengundurkan diri, tidak meninggalkan keramaian itu, pasti pujian datang. Wah, dahsyatnya kuasa tak Tuhan Yesus ya. Sembuhkah? Enak perasaanku, bajik-bajik ngasing ki. Yesus tidak perlu dengar itu. Maka hamba Tuhan tidak perlu makan puji. Ini juga, saudaraku, saya teladani Yesus. Selesai melayani, baik itu berkhotbah maupun juga mendoakan orang sakit, tidak perlu ajak saya makan malam, tidak perlu kasih saya amplop, tidak perlu ucap terima kasih kepada saya. Saya segera pergi saja dari tempat itu. Biarlah Yesus, Bapa di surga, yang dipermuliakan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan pernyataan dari hambanya Pastor Andi Simon. Beliau berkata begini, Yesus tidak mau berlama-lama berada di sebuah tempat. Supaya kita dapat mengerti konteks pembicaraan hambanya Pastor Andi Simon, maka saya perlu untuk membacakan bagian firman Tuhan yang beliau ulas dalam konteks pernyataan tersebut. Saya bacakan untuk kita dari Lukas pasal 5 ayat 15 sampai 16. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat ini seringkali diartikan atau dipahami oleh pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang kontra atau tidak sependapat, tidak setuju dengan model pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hambanya Pastor Andi Simon, yaitu pelayanan doa kesembuhan in Jesus name atau di dalam nama Yesus. Adapun argumentasi mereka adalah ketika dikatakan di dalam bacaan ini, kabar tentang Yesus makin jauh tersiar. Kemudian datang orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Nah, ayat 16 yang bunyinya begini. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Kelompok atau oknum-oknum tertentu yang kontra dengan pelayanan hambanya Pastor Andi Simon
memberikan konfirmasi dan penegasan. Mereka datang berbondong-bondong untuk disembuhkan dari penyakit, tapi Yesus justru mengundurkan diri. Dengan demikian, Yesus tidak fokus pelayanannya kepada pelayanan kesembuhan. Itu sebabnya dia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi. Tidak dilayani, tidak diladeni, tidak disembuhkan. Kira-kira begitu argumentasi yang dibangun oleh orang-orang yang merasa diri bahwa pemahaman dan pengertiannya lah yang paling jitu, paling jenius, paling pintar, paling cerdas, dan yang paling handal. Benarkah demikian pemikiran Yesus? Kalau memang konsisten, berarti Yesus juga tidak suka berkhotbah. Kenapa saya katakan demikian? Karena ayat ini berkata, datang orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia. Kalau mendengar berarti berkhotbah atau mengajar atau menyampaikan Injil kerajaan Allah. Bukan hanya dikatakan di sini untuk disembuhkan dari penyakit mereka, tidak. Tapi untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Kalau ayat ini dipakai sebagai bentuk argumentasi, Yesus tidak terlalu peduli dengan pelayanan kesembuhan. Menurut saya sangat tidak berdasar sama sekali. Justru saya lebih cenderung dan sepakat dengan apa yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon. Yesus tidak mau orang-orang yang berbondong-bondong ini sampai berlebihan memuji Yesus dengan tujuan membelokkan Yesus dari keinginan kehendak Bapa. Kita tahu bersama, Yesus sedang diutus oleh Bapa untuk mengerjakan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Dan memang kita harus jujur membuka data Alkitab. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Maka orang-orang yang mengalami berkat mujizat dari 5 ketul roti 2 ekor ikan ini, yang mana sisa 12 bakul penuh, mereka mau berupaya memaksa Yesus untuk menjadi raja dunia bagi mereka. Yesus pun segera meninggalkan mereka karena motivasi mereka salah. Tapi bukan berarti memungkiri tentang mujizatnya. Buktinya di ayat-ayat berikutnya nanti atau di pasal-pasal berikutnya, Yesus kembali mengadakan mujizat. Dan kalau kita melihat dalam bacaan ini Bapak Ibu Saudara, Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi. Kita tahu bersama, Yesus itu memiliki disiplin yang begitu ketat terkait dengan membangun relasi hubungannya dengan Bapa melalui doa. Kita bisa tunjukkan itu dari seluruh kitab-kitab Injil. Paling tidak dalam 5 situasi, Yesus berdoa. Misalnya Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana seorang diri. Sebelum memulai pelayanan, berkhotbah, mengajar, menyembuhkan, dan lain sebagainya, Yesus membangun relasinya dengan Bapa pagi-pagi benar, berdoa kepada Bapa. Maka nanti setelah petang hari, Yesus juga pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Dengan kata lain, Yesus juga mengingat berdoa membangun relasi hubungan dengan Bapaknya setelah selesai menjalankan segala kegiatan, aktivitas, berkhotbah, mengajar, menyembuhkan, dan lain sebagainya sepanjang hari. Bahkan ketika Yesus menghadapi pergumulan persoalan yang begitu berat di Taman Getsemani, Yesus semakin bersungguh-sungguh berdoa. Doa yang sangat terkenal, ya Bapa, kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Di tengah-tengah pergumulan begitu berat dan besar, Yesus memberikan contoh teladan kepada kita untuk berdoa. Bahkan sebelum Yesus memilih ke-12 muridnya, Yesus berdoa semalam-malaman dulu sebelum menjatuhkan pilihan siapa yang akan dipilih menjadi murid-muridnya. Demikian juga ketika sudah makin tersohor, tersiar, terkenal seperti bacaan kita ini, karena dikatakan, tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Makin jauh tersiar, makin populer, makin terkenal, makin banyak massa yang datang kepadanya. Hal itu tidak pernah
bisa membatalkan atau menggagalkan, membelokkan komitmen Yesus untuk tetap membangun doanya kepada Bapa. Yesus pergi ke tempat-tempat yang sunyi untuk berdoa. Jadi jangan dibuat karena Yesus fokus pelayanannya bukan ke kesembuhan, maka langsung pergi ke tempat-tempat yang lain. Bukan demikian maksud tujuannya. Katanya selalu mengajar, memahami Alkitab, teks tidak boleh lepas dari konteks. Ternyata saya lihat orang yang begitu getol dan gigih mengatakan teks tidak boleh lepas dari konteks, justru dia sendiri lepas dari konteks. Kalau memang argumentasinya Yesus mengundurkan diri, tidak melayani orang-orang yang disembuhkan, alasannya karena Yesus tidak fokus kepada kesembuhan. Kenapa di ayat berikutnya dengan perikop orang lumpuh disembuhkan? Kenapa disembuhkan lagi? Kalau memang tidak perlu kesembuhan itu. Saya lebih sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Pastor Andi Simon. Yesus itu bagi kita adalah Sang Juru Selamat yang menebus, menyelamatkan kita dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Tetapi di sisi lain, Yesus juga Sang Penyembuh. Oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Dan kuasanya tidak pernah berubah dahulu, kemarin, hari ini, bahkan selama-lamanya. Saudaraku dikasihi Tuhan, Pastor Andi Simon berkata begini, Yesus bukan pribadi kata orang Manado makan puji. Kalau Yesus lebih lama di sana atau di sebuah tempat, tidak mengundurkan diri, tidak meninggalkan keramaian tersebut, pasti pujian-pujian yang datang bahkan bisa membelokkan Yesus dari rencana Bapa, mengerjakan kehendak Dia yang mengutusnya dan menyelesaikannya. Bukan penolakan tidak fokus kepada mujizat, bukan. Mujizat itu menjadi warna pelayanan Yesus, bahkan kalau boleh saya katakan, promosi pertama, banyak orang berbondong-bondong karena memang mereka membutuhkan kesembuhan. Itulah yang sedang terjadi sehingga banyak orang sekarang beramai-ramai datang ke pelayanan hambanya Pastor Andi Simon. Kalau saya melihat ada kecenderungan karena iri hati, sekarang ini memang susah untuk mencari jiwa-jiwa. Karena keagamaan ini sangat sensitif. Kita harus bijaksana mendialogkan keyakinan kita kepada keyakinan orang lain. Harus benar-benar memberikan contoh dan teladan. Dan harus kita melakukan pendekatan yang kontekstual dan relevan kepada mereka. Tidak boleh sembarangan. Dan puji Tuhan sekarang ini Pastor Andi Simon bukan beliau yang mencari jiwa-jiwa, tapi jiwa-jiwa datang kepadanya. Termasuk dari agama Kristen, agama lain manapun. Mari kita doakan, kita support, kita mendukung pelayanan seperti ini. Daripada kita sibuk untuk melontarkan tuduhan-tuduhan yang palsu, sesat, ilmu sihir, kundalini, tipu-tipu, mantra-mantra, dan lain sebagainya. Mari kita saling mensupport, berkolaborasi satu dengan yang lain untuk membangun tubuh Kristus. Jangan dimunculkan rasa iri. Iri hati itu bukan buah roh, tapi perbuatan daging. Yesus tidak perlu dengar-dengar pujian orang banyak yang orientasinya bisa membelokkan maksud dan tujuan Bapa kepadanya. Dan Pastor Andi Simon memberikan konfirmasi penegasan. Hamba Tuhan pun tidak perlu makan puji. Beliau melanjutkan, saya juga Pastor Andi Simon benar-benar meneladani Yesus dalam hal ini. Artinya tidak mau makan puji. Itu sebabnya beliau punya motto dalam pelayanan. Selesai melayani, berkhotbah, mendoakan orang sakit, tidak perlu ajak makan, tidak perlu kasih amplop, tidak perlu ucap terima kasih kepada saya. Saya segera pergi saja dari tempat itu. Itu komitmen beliau. Biarlah Yesus dan Bapa di sorga yang dipermuliakan. Komplit sekali Bapak Ibu Saudara. Memang kalau kita tidak hati-hati, satu kali kita dipuji orang, 100% untuk Tuhan pujian itu belum ada untuk kita. Tapi coba kalau 2 kali dipuji, sudah mulai mundur. 25% untuk kita, 75% untuk Tuhan. 3 kali dipuji, 50-50 saudaraku. 4 kali dipuji, 5 kali dipuji, 10 kali dipuji. Aku yang mendapatkan pujian, dan Tuhan tidak perlu lagi dipuji. Padahal kita sering berkata,
Jangan pernah kita mencuri kemuliaan Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, saya melihat banyak orang-orang yang suka kontra dengan Pastor Andi Simon. Mereka begitu cetek, miskin, dan dangkal mengerti memahami Pastor Andi Simon. Mereka sudah memunculkan ketidaksukaan dulu, alergi dulu. Sudah menganggap palsu, sesat, ilmu sihir, kundalini, sihir, hipnotis, dan lain sebagainya. Kalau saya, beberapa ayat hafalan beliau sangat termeterai di pikiran dan hati saya. Saya akan bacakan untuk kita. Dan memang itu yang harus menjadi pola dan cara kehidupan kita. Galatia pasal 1 ayat 10. Ini ayat hafalan beliau. Silahkan yang dekat dengan Pastor Andi Simon konfirmasi ke beliau. Katakan begini, Pastor, kata pendeta Berton Nababan, salah satu ayat hafalan Bapak adalah Galatia 1 ayat 10. Saya yakin beliau akan menjawab, yes, ya. Saya bertanggung jawab. Kenapa? Karena Pastor Andi Simon tidak mungkin bisa berkelit kepada saya. Karena saya sudah menyaksikan, mendengarkan khotbahnya. Dikatakan demikian. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ini ayat yang sangat paten dihidupi oleh hambanya Pastor Andi Simon. Beliau tidak mau mencari pujian manusia. Beliau tidak mau mencari kesukaan manusia. Beliau tidak mencoba untuk berkenan kepada manusia. Kenapa? Karena kalau masih berupaya mencoba berkenan kepada manusia, Alkitab berkata, maka aku bukanlah hamba Kristus. Inilah ketegasan seorang Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaat Galatia. Dan tentunya kita bisa menghidupi, meyakini, bahkan menghayati, mengaplikasikan firman ini dalam hidup kita. Seperti yang dilakukan Pastor Andi Simon. Beliau tidak mau makan puji. Tidak suka supaya dipuji. Dianggap hebat, luar biasa, dahsyat. Nanti kita jadi mencuri kemuliaan Tuhan. Beliau sangat tidak suka. Selesai melayani, berkhotbah, mendoakan orang sakit. Tidak perlu diajak makan. Tidak perlu kasih amplop. Tidak perlu ucap terima kasih. Langsung segera pergi Bapak Ibu Saudara. Dengan maksud dan tujuan, biarlah Yesus dan Bapa di sorga yang dipermuliakan. Ayat favorit beliau juga dari Yohanes pasal 3 ayat 30. Yohanes Pembaptis memberikan pernyataan. Ia, maksudnya Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Itulah pernyataan dari Yohanes Pembaptis. Dan ini juga merupakan ayat favorit, ayat hafalan dari Pastor Andi Simon. Biarlah Yesus yang harus makin besar. Aku ini hanya hamba, budak, jongos, keset, dulosnya Kristus. Hanya sebagai alatnya untuk melakukan apa yang diperintahkan. Saya yakini, percayai, otoritas, kuasa, eksosia, dunamis telah diberikan kepadanya. Maka itulah yang diberikan kepada orang lain. Dia memperoleh karunia itu dengan cuma-cuma. Dia berikan kepada orang lain dengan cuma-cuma. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Saya sependapat dengan pernyataan dari seorang penginjil terkenal di zamannya. Dan kesaksian hidupnya masih seringkali dipakai sebagai referensi bagi banyak orang Kristen pada akhir zaman ini. Yaitu seorang penginjil terkenal, Smith Wigglesworth. Beliau dalam sebuah pernyataannya pernah berkata, segenap diriku tanpa Allah hidupku. Berkurang diriku dan mulai kuadakan penyerahan kepada Tuhan. Bertambah Allah berpengaruh makin dominan menguasai hidupku. Tanpa diriku, tanpa keegoan keakuanku, segenap Allah dalam hidupku. Atau segenap Allah berpengaruh dalam hidupku. Pernyataan yang sangat luar biasa. Dari pernyataan ini kita bisa bercermin. Apakah kita masih di kategori pertama? Segenap diri
Suka-sukaku emang kenapa? Ini tubuhku. Emang kenapa? Siapa yang bisa ngatur? Tanpa Allah hidup kita. Berkurang diriku artinya menyadari kekurangan, kelemahan. Butuh Tuhan. Maka bertambahlah Allah berpengaruh untuk menuntun, memimpin, mengarahkan hidup kita. Tapi ketika kita berkomitmen, tanpa diriku, tanpa keegoan, tanpa keakuanku, segenap Allah mengatur hidupku. Bapak Ibu Saudara, bagian ketiga ini, itu merupakan bagian firman Tuhan. Dari Galatia pasal 2 ayat 19b sampai 20. Dikatakan demikian. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Rasul Paulus dia yang hidup, tapi bukan dia sendiri, bukan lagi egonya, bukan lagi akunya, tapi Kristus yang hidup, bertahta, berkuasa, menjadi Lord, Kurios, Tuhan, junjungan, Raja, penguasa dalam segenap hidupnya. Sehingga Rasul Paulus memuliakan Tuhan sampai kepada akhir hidupnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bahkan di dalam bagian firman Tuhan yang lain, Rasul Paulus merupakan satu contoh kepada kita. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-6. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Tesalonika, dan tentunya kepada saudara dan saya, firman ini terkait pada kesempatan ini. Dikatakan demikian. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Mereka sebenarnya bisa untuk mencari pujian, tapi mereka tidak mau mencari pujian dari manusia, baik dari jemaat Tesalonika maupun dari orang-orang lain. Karena apa? Karena Rasul Paulus menyimpulkan di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-36. Dikatakan demikian. Ini sebagai konklusi. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara dikasihi Tuhan, mari dalam hidup ini, apalagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pastor, pendeta, penatua, gembala, sebagai penginjil, guru-guru sekolah minggu, worship leader, singer, pemain musik, pelayan-pelayan di rumah Tuhan. Mari kita jangan sampai karena kita diberikan Tuhan karunia yang lebih. Bahkan karunia itu karunia yang seringkali jadi show, pertunjukan. Hati-hati jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Biarlah kita berkata, segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kalau itu yang kita lakukan, maka Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, bangga dan senang, dimuliakan di dalam hidup kita dan melalui hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kiranya ulasan praktis sederhana ini boleh menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.